Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani. Kali ini kita akan mencoba untuk menguji normalitas data menggunakan tabel Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini kita sudah memiliki beberapa data. Yang pertama yang harus kita lakukan dari data ini yaitu kita harus mengurutkan yang terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu dengan menggunakan bantuan menu sort. Ini dari urutan yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, kita hitung dulu berapa datanya ya. Datanya itu berapa jumlahnya, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, data yang kita kumpulkan di sini adalah berjumlah 15. Selanjutnya, dari data-data ini kita akan mencari dulu rata-rata dan standar deviasinya. Yang pertama, kita ini kan jumlah datanya itu di sini adalah 15. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah mencari rata-rata yang terlebih dahulu dengan atau rata-rata. Di sini kita bisa menggunakan rumus average. Nah, kita scroll di sini ya, dan ini adalah rata-ratanya. Selanjutnya kita harus mencari standar deviasi dari data tersebut. Kita tulis di sini STDEV atau standar deviasi. Yang di sini kita menggunakan rumus STDEV, standar deviasi ya. Ya, ini adalah standar deviasi yang kita temukan. Setelah kita menemukan rata-rata dan standar deviasi, selanjutnya kita tulis di sini dulu ya. Data yang telah kita temukan tadi kita tulis di sini dulu. Mu atau standar deviasi kita tuliskan di sini ya. Kita tuliskan dulu dengan simbol mu. Rata-rata, mu atau rata-rata. Di sini kita copy saja ya. Copy ya. Kita copy huruf angka. Nah, ya. Sudah semuanya. Setelah kita menentukan rata-rata, kemudian kita harus mencari mu dikurangi x-nya. Kita harus mencari mu kurang x-nya. X dikurangi mu, atau x data dikurangi dengan rata-rata. Ya, di sini kita akan mengurangi x dengan mu, sama dengan x dikurangi mu minus 473 ya. Kita scroll aja ke bawah, kita drag ke bawah, dan akan muncul hasilnya seperti ini. Setelah kita menemukan x dikurangi mu nya, selanjutnya kita akan mencari nilai z. Nah, cara mencari nilai z ini yaitu adalah dengan membagikan dengan nilai x dikurangi mu ini, kita akan bagi dengan nilai standar deviasi, sama dengan ini. Kita akan bagikan dengan nilai standar deviasi.
supaya kita tidak capek lagi untuk menulis rumus, untuk membagikan, untuk mengetik. Kita akan mengunci ini tanda deviasinya supaya tidak akan berubah dengan menekan tombol F4 ya. Lalu kita akan scroll ke bawah, nah seperti ini. Setelah kita menemukan nilai dari Z, kemudian kita akan mencari daerah antara X dan Z, daerah antara X dan Z ya. Kita akan menemukan daerah antara X dan Z. Nah, untuk menemukan daerah antara X dan Z ini kita membutuhkan tabel ya, tabel yang sebelumnya akan saya bagikan terlebih dahulu gambarnya untuk memudahkan untuk mencari daerah antara X dan Z ini. Nah, saya akan tuliskan terlebih dahulu di sini. Untuk nilai Z 1,85 ini, daerah antara X dan Z nya itu adalah 0,4678. 0,4678. Nah, ini adalah nilai yang ditemukan, nilai daerah antara X dan Z untuk 1,85 ya. Selanjutnya itu 1,46. 1,46 ini memiliki daerah antara X dan Z 0. Mohon maaf ya, jika sebelumnya ini menggunakan tanda titik untuk komannya, kita harus menyesuaikan supaya tidak ada kesalahan nanti di saat menghitung 0,4678. Nah, di sini juga 0,4279. Nah, ini nilai daerah X dan Y untuk 1,46. Karena ini dia sama, kita akan mengkopinya supaya memudahkan dan untuk mempersingkat. Selanjutnya di sini ada 0,68 yang memiliki nilai, yang akan memiliki nilai 0,68. Di sini 0,2517 ya, 0,2517. Nah, ini untuk 1,28 ini memiliki 1,3997. Kita copy saja. Nah, ini adalah daerah X dan Z yang telah saya temukan dari tabel ya. Selanjutnya, setelah kita menentukan daerah antara X dan Z ini, kita akan menentukan nilai P. Nilai P itu apa? Nilai P di sini maksudnya adalah, nilai P di sini maksudnya kita akan menambahkan atau mengurangi sebanyak 0,5 dari ini, dari daerah antara X dan Z. Dari mana kita akan mengetahui kita akan menambahkan atau kita akan menguranginya? Kita lihat dari tabel Z. Jika tabel Z ini bernilai negatif, kita akan menguranginya, dan jika tabel Z ini bernilai positif, kita akan menambahkannya. Mari kita menghitungnya. Sama dengan 0,5. Jangan menggunakan koma ya. Jangan menggunakan koma seperti ini. Jika di sini itu menggunakan koma yang berbasis titik ya. Kita menggunakan titik di sini 0,5 dikurangi, karena di sini minus, kita akan menguranginya, dikurangi dengan yang ini ya, tabel F2. Nah,
kita drag saja ke bawah sampai dimana dia minusnya selesai, sampai sini ya. Sekarang ini plus 0,5 plus ini ya, dia plus karena di sini tuh sudah nilainya tuh plus ya, bukan minus lagi. Nah, kita drop saja sampai akhir karena nilai positifnya tuh sampai akhir. Nah, ini adalah nilai P atau nilai 0,5 plus minus daerah antara X dan Z. Setelah kita menentukan daerah P ini, kita akan menentukan nilai I per N. Nilai I per N ini kita akan temukan dengan membagikan urutan data dengan jumlah data. Nah, ini kan yang pertama, urutan yang pertama kita kita menggunakan cara ini saja, sama dengan ini dibagi dengan 15. Nah, kita akan mengkunci yang 15 ya, yang N ini kita akan mengkunci yang N ini ya. Kita akan mengkunci yang ini supaya kita mendapatkan, ulangi saya, kita ulang kembali, kita ulang. Satu dibagi I per N, ini apa tadi? Urutan datanya, urutan yang pertama dibagi dengan jumlah data. Nah, sini kita akan mengkunci jumlah datanya 4, dan kita bisa langsung mendrapnya sampai ke bawah ya. Selanjutnya setelah kita menentukan nilai dari I per N, kita akan menentukan nilai dari I per N dikurangi dari nilai 0,5 plus minus daerah antara X dan Z. Di sini kita bisa menuliskan dengan I per N dikurangin P ya. I per N dikurangin P. Di sini nilai I per N yang ini akan kita kurangin dengan nilai P, sama dengan I per N dikurangin dengan nilai P. Kita sekolahnya ke bawah. Nah, inilah hasilnya ya. Setelah kita menentukan nilai I per N dikurangi P, maka kita akan mencari nilai terbesar dari data ini. Kita bisa mencari nilai terbesarnya dengan cara sama dengan next. Untuk mencari nilai terbesar, itu kita blok saja di sini. Kita blok saja di sini. Yang kita temukan nilai terbesarnya itulah 0,1279. Mungkin jika datanya sedikit seperti ini tidak terlalu membantu. Namun jika datanya itu banyak, ini sangat-sangat membantu supaya kita tidak capek mencari satu persatu mana nilai yang terbesar dari data tersebut. Nah, jadi kita sudah bisa menentukan ini adalah KS hitungnya. Betul. Kemudian kita akan mencari KS tabel. Gimana cara kita mencari KS tabel? Jadi kita
langsung mencarinya di tabel Kolmogorov-Smirnov-nya ya. Nah, kita cari di tabel Kolmogorov-Smirnov-nya di data ke-15 dengan alfa 0,5. Kita mencari di tabel Kolmogorov-Smirnov-nya dengan data 15 dengan alfa 0,5. Kita dapat menemukan hasil dengan hasil 0,337. Nah, ini adalah kita kembalikan lagi dulu ya. Ini adalah hasilnya. KS hitungnya 0,1279 dan gas tabelnya 0,337. Ya, untuk kita menentukan ke normalitasnya, apakah data ini normal atau tidak, kita akan menghitungnya. KS hitung, KS tabel. Nah, KS hitungnya berapa? KS hitungnya 0,127. KS tabelnya 0,337. Nah, ini ya. Jika KS hitung lebih kecil daripada KS tabel, maka data ini berdistribusi normal ya. Data ini berdistribusi normal. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan cara menghitung uji normalitas data menggunakan tabel Kolmogorov-Smirnov. Terima kasih.